sore-sore kita nih ada jamu-jamu juga. Terus ada satu ibu cantik di sebelah saya. Warnanya merah, aduh manis banget deh. Ibu boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Oke, terima kasih Kak Benita. Perkenalkan, sahabat positif. Nama saya Erna Setiawati. Latar belakang saya sarjana ekonomi akuntansi. Nah, karena bisnisnya di bidang herbal, akhirnya saya kuliah lagi. Kuliah lagi, Bu? Ambil jurusan kesehatan. Wow. Tapi kesehatan timur. Jadi saya seorang akupunturis juga. Kemudian saya juga seorang herbalis gitu. Ada ya Bu kuliah jurusan kesehatan timur di Indonesia? Ada, nama sekolahnya itu Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Produknya Dharma Husada. Jadi kita di situ belajar tentang ilmu kesehatan timur. Oh gitu, jadi semuanya Bu tentang aku pun termasuk timur termasuk. Jadi lebih ke tradisional Chinese medicine. Oke. Herbal Indonesia termasuk Kita pakainya dalam prakteknya banyak menggunakan jamu. Walaupun memang herbal China digunakan ya. Kita pelajari gitu, herbal dari China-nya kita pelajari. Tapi karena saya dari awalnya sudah belajar tentang jamu ya, dalam prakteknya saya gunakan jamu gitu dibandingkan herbal China-nya. Oke, berarti udah jatuh cinta ya Bu sama jamu ya? Kayaknya jatuh cinta banget. Oh bisa ceritain dong, karena kan dia pengalamannya sebenarnya sarjana ekonomi akuntansi ya. Kok bisa jatuh cinta sama jamu? Ya sebenarnya sih dulu belum mengenal sama sekali herbal ya. Pada saat mau mulai bisnis itu bingung mau bisnis apa sih. Itu sekitar tahun 99. Nah saat itu ternyata kita dikasih tempat untuk jualan. Tempat itu kecil banget, cuma satu meja belajar, satu meja tulis gitu kan. Loh, dikasih satu meja ini mau buat jualan apa gitu kan. Nah ternyata teman itu ada produksi minuman jamu, kayak misalnya seperti ini lah dibotolin gitu, ada kunyit asem, beras kencur gitu. Akhirnya teman ya udah bantu jualin ini aja gitu kan. Akhirnya saya jual itu produk teman itu, minuman dalam botol cair. Nah pada saat itu lagi ramenya crowdfunding tuh. Pemikiran back to nature-nya kan. Terus mereka kan bingung nih, cari bahan bakunya kemana gitu. Terus akhirnya datang ke stand kami, ini kan jualan jamu, sediain juga dong bahan bakunya. Nah ya saya pribadi karena nggak belajar jamu kan bingung gitu, apa itu bahan-bahan jamu gitu. Akhirnya mulai cari informasi. Waktu itu kan internet juga masih susah ya, informasi nggak begitu terbuka, sulit masih kita dapat paling dari buku-buku gitu. Akhirnya satu persatu orang mau coba dong cariin sambiloto. Akhirnya cari, sambiloto yang kayak gini gitu. Jadi ya sesuai pesanan dari customer aja, orang mau temulawak, saya coba sambilin, ini temulawak. Nah dari situlah mulai belajar sampai dikasih dari tadinya satu meja, dikasih lagi meluas sampai lumayan besar gitu kan. Akhirnya kita udah jual bahan baku. Ternyata orang makin lama nanya, ini bentuk krim kayak gini harus direbus. Gimana kayak seduhan aja dalam bentuk serbuk gitu. Aduh gimana ya, seperti apa gitu. Coba dia mau pesen apa, ya udah cariin sama bubuk gitu kan. Akhirnya kita beli itu sambil serbuk kayak gini tuh bentuknya. Lama-lama kita penuhi kebutuhan atau permintaan dari customer. Pernah juga ternyata dia kena komplain. Kok jadinya nggak pedas? Kaget ya Bu langsung. Kok bisa sih jadinya nggak pedas gitu kan? Terus sambilotnya kurang pahit nih gitu. Nah dari situlah kita pelajari, ternyata memang ada beberapa supplier itu untuk menekan harga dia nggak murni, dengan bahan lain gitu. Akhirnya dari pengalaman itu kami pilih mesin giling sendiri tuh, cari bahan sendiri. Saya waktu itu ingat betul tuh, lagi masih kuliah, saya nenteng belanjaan, naik bis nenteng belanjaan gitu, kemudian dibawa ke rumah, dari situ makin berkembang pesanan, alhamdulillah makin banyak gitu kan.
dan terus berkembang ya akhirnya punya toko, punya toko sendiri, punya pabrik gitu. Nah ketika sudah punya toko, orang yang datang itu kan sering konsultasi. Kalau sakit ini bagusnya minum apa? Ya, gitu saya kan. pasti Iya kan nanya. namanya ke toko jamu, pasti kan nanya sakit ini apa? Gitu. Saya merasa, aduh saya dengan latar belakang akuntansi kayaknya nggak kompeten untuk menjawab ini gitu. Kalaupun bisa, kayaknya kurang bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya udah kuliah lagi aja deh. Akhirnya kuliah di Prodi Darma Husada itu selama 4 tahun. Ya alhamdulillah lulus dari sana, jadi saya lebih mantap gitu. Kemudian kan saya juga sering menjadi narasumber penyuluhan ke daerah-daerah untuk penyuluhan tentang pemanfaatan dan tanaman obat. Nah waktu saya sebagai seorang yang background akuntansi, walaupun ketika ketemu masyarakat mampu menjelaskan, tapi ada satu sisi itu saya orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan ilmu saya, bukan kompetisi saya, kok saya berani ngomong gitu. Nah akhirnya dengan kuliah kesehatan itulah baru oh ya saya memang perlu gitu, saya memang perlu, dan ilmu yang saya dapat dari kampus itu memang harus saya sampaikan, dan di situ akhirnya saya padukan antara ilmu kesehatan dan ilmu bisnisnya. Betul. Jadi disitulah padukan. Pertemuan antara cinta dengan kerja itu ya Bu ya. Betul. Tapi Bu keren banget sih Bu, maksudnya jarang ada orang yang udah asik, udah berbisnis gitu, tapi masih mau belajar lagi gitu. Dan aku suka banget pemikiran itu yang memang itu bukan kompeten. Mungkin sebenarnya mampu ya Bu ya, karena sebenarnya learning by doing ya gitu. Dan itu kan di buku manapun semua datanya sama gitu loh. Tapi dengan ibu mengambil keputusan untuk belajar lagi, itu sih keren banget sih Bu menurut aku sih gitu. Jadi teman-teman please jangan berhenti belajar intinya gitu loh. Walaupun istilahnya mungkin kita bisa dapat ilmu dari mana saja gitu, tapi kalau kita bisa lebih kenapa enggak ya Bu ya gitu. Nah lanjut ya Bu ya, Ibu itu kan setahu saya adalah ketua dari GP Jamu Jawa Barat ya Bu, betul ya Bu? GP Jamu itu apa sih Bu? GP Jamu itu gabungan pengusaha jamu. Jadi suatu perkumpulan atau organisasi yang isinya adalah industri jamu. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi ada usaha jamu gendong, kemudian ada usaha jamu racikan, ada usaha mikrobat tradisional, usaha obat tradisional, industri obat tradisional sampai industri ekstrak bahan alam. Nah industri itu tergabung dalam satu wadah namanya gabungan pengusaha jamu. Berarti jamu gendong yang di jalan itu yang pakai bakul itu juga termasuk dari GP Jamu? Iya, termasuk dari GP Jamu, cuma karena mereka kan personal ya dan banyak jumlahnya, mereka dikerucutkan dalam paguyuban jamu gendong. Jadi mereka punya organisasi ini ada paguyuban jamu gendong. Nah, di situ kami tetap berkolaborasi ya gitu, melakukan pembinaan kepada mereka. Biasanya kan melalui dinas-dinas kesehatan, kita memberikan penyuluhan kepada mereka terkait sanitasinya gitu. Ternyata kan banyak teman-teman jamu gendong itu yang secara keilmuan jamunya itu belum cukup, hanya baru dapat warisan dari orang tuanya. Cara bikin kunyit asam begini, cara bikin beras kencur ini, gunanya ini, tapi ilmu yang dalamnya itu mereka belum. Nah disitulah tugas salah satunya GP Jamu untuk memberi penyuluhan kepada mereka. Kalau mau masuk ke GP Jamu itu tuh gimana Bu? Apakah maksudnya bisa nggak Bu kalau misalnya dia bukan pengusaha gitu, personal lah gitu loh, tapi dia mau yaitu ikut penyuluhan gitu, karena mungkin nanti ke depannya baru mau usaha tapi belum ada usaha, itu boleh nggak? Kalau saat ini GP Jamu itu baru mewadahi industri yang bergerak di bidang jamu. Jadi kalau hanya personalnya untuk gabung di GP Jamu itu belum. Tapi kalau dia memang ingin ikut berkontribusi dalam penyuluhan boleh aja. Gitu. Misal GP Jamu mau ada kegiatan penyuluhan di wilayah Garut, dia ikut, dia boleh gitu. Kayak contohnya kan besok ini kita mau
MOU kan terkait kerjasama pembinaan ke petani-petani di daerah. Nah itu tidak menutup kemungkinan misalnya mahasiswa yang mahasiswa farmasi gitu kan ingin pengabdian masyarakatnya terjun ke masyarakat memberikan penyuluhan tentang manfaat jamu itu boleh. Oh oke, jadi mungkin tergabung sebagai anggota belum ya Bu ya. Tetapi istilahnya kalau mau dapat ilmu, mau ikut penyuluhan mah bisa-bisa aja gitu ya. Nah tadi kan Ibu bilang untuk GP Jamu ini untuk pengusaha industri ya Bu. Kalau misalnya kan banyak juga ya Bu importir dari obat-obat tradisional dari luar nih. Nah itu termasuk di dalam GP Jamu juga kok Bu? Kalau importir dari luar enggak ya bergabung. Jadi itu ada asosiasi. Oh ada sendiri ya. Importir para obat-obat dari luar itu ada sendiri, termasuk yang misal jamu dari luar gitu, tradisional dari luar itu ada sendiri organisasinya. Oh oke, berarti istilahnya GP Jamu itu untuk yang lokal ya. Oke, dan bagi teman-teman yang mau ikut penyuluhan ilmu-ilmu tentang jamu, boleh nih cari-cari informasi aja. Oke, nah Bu, Ibu kan menjadi ketua GP Jamu Jawa Barat kurang lebih satu tahun ya. Ya, bentar lagi. Saya udah searching loh, informasi tentang mereka saya udah searching. Nah, selama Ibu menjabat nih Bu dari hampir setahun itu, ada peristiwa-peristiwa terkesan gitu, maksudnya mengesankan lah, mengharukan kah, membanggakan kah, ngeselin kah gitu, ada nggak Bu? Ya kalau menyenangkannya ketika kita ke daerah gitu kan, bukan sombong atau apa ya, merasa diistimewakan gitu. Ini loh ketua GP Jamu Jabar datang gitu, itu semacam memberi semangat buat mereka gitu loh. Aku didatengin loh gitu sama ketua GP Jamu Jabar. Itu sih yang bikin saya terenyuh, senang gitu. Ternyata kehadiran saya itu berarti sama mereka, diharapkan sama mereka gitu. Apalagi kalau saya datang kan nggak hanya sekedar kunjungan aja, pasti di situ harus wajib lah untuk berbagi ilmu. Ayo mau kita sharing tentang apa gitu, melatih apa gitu. Jadi saya kalau datang itu nggak mau hanya datang tangan kosong gitu loh. Tapi saya harus memberikan sesuatu kepada mereka gitu, biarpun cuma 15 menit, 30 menit, saya harus bisa berbagi ilmu untuk mereka gitu. Asik, karena aku juga mau didatangin. Oh iya, didatangin. Nanti lagi maksudnya kode. Nah Bu, berarti kan Ibu kan udah sering penyuluhan Ibu. Sekarang aku mau minta ilmu nih, mau nanya. Di Indonesia itu ya, kebanyakan teman-teman aku juga nanyain sih, herbal sama obat biasa, obat kimia lah ya. Sebenarnya boleh nggak sih Bu dipakai barengan? Kalau misalnya emang boleh atau nggak boleh ya, setahu saya sih nggak boleh soalnya. Itu tuh harus dijedakan atau emang nggak boleh sama sekali, atau harus tanya dokter dulu gitu? Karena mama-mama zaman dulu, termasuk mama saya gitu, bilang ini aja padahal sudah minum antibiotik gitu loh. Cuma kan kita kalau saya ikutin kalah sama orang tua gitu kan gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih Bu yang benar kayak itu? Nah ini kadang-kadang yang pemikiran pencinta jamu juga sedikit keliru ya. Kalau udah minum jamu sakit yang sifatnya kegawat daruratan, nggak mau minum obat itu. Oke. Itu sesuatu yang keliru. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kegawat daruratan, obat medis tetap di depan lah gitu kan. Nah ketika itu untuk perawatan antara obat medis dan obat herbal itu boleh berdampingan, asalkan tidak mempunyai efek yang sama. Artinya apa? Ketika seseorang tersebut sedang minum obat dokter untuk pengencer darah, dia nggak boleh minum herbal yang berefek pengencer darah. Iya. Kayak contohnya daun dewa, ubi dewa, itu nggak boleh, atau bawang putih. Tapi kalau dia minum obat pengencer darah, terus herbalnya dia mau minum temulawak bisa untuk menambah daya tahan tubuhnya, itu boleh. Nah itu ada jedanya, biasanya jedanya 2 jam. Kalau misalkan sejenis temulawak itu kan boleh diminum sebelum makan. Nah kalau obat herbalnya sebelum makan, maka obat medisnya itu 2 jam setelah makan, atau lebih jeda 2 jam kalau sama-sama sebelum makan, jedanya 2 jam. Intinya itu boleh berdampingan asal dia tidak mempunyai efek sejenis, karena takut nanti efeknya berlebihan seperti
Iya betul sih Bu. Tapi kan kadang kan informasi-informasi seperti itu kan terutama tentang tradisional itu kan sangat minim ya Bu ya. Apakah kita perlu kasih tahu ke dokter gitu, dok saya mau minum herbal ini gitu, tapi bukannya merendahkan dokter ya gitu, tapi kan memang kebanyakan dokter itu tuh mendalami lebih banyak tentang obat-obat medis gitu loh. Apakah mereka juga punya informasi yang mendalam tentang hal tersebut? Terus kalau mereka nggak punya, kita mesti cari siapa dong Bu? Ya sebenarnya kalau kita datang ke dokter, kita itu harus jujur ke dokter maupun ke pengobat tradisional, itu harus jujur. Karena sebenarnya dalam form wawancara itu pun di situ dicantumkan obat apa yang sedang diminum. Begitu juga kalau kita ke pengobat tradisional ya, ada obat medis yang lagi diminum enggak gitu kan. Nah begitu juga kalau kita ke dokter, berarti juga disampaikan, oh saya lagi minum herbal ini, gimana dok? Apakah boleh berdampingan atau dijeda? Nah dokter kan biasanya paham ya obat ini peruntukannya untuk apa, nah, herbalnya misal untuk apa gitu. Si pasien harus bisa menjelaskan, saya dikasih herbal ini tujuannya untuk ini gitu kan. Nah dari situ kan ada kolaborasi informasi, oh ini ternyata si pasien lagi minum obat ini, herbal ini untuk ini, kalau saya ngasihnya obat ini. Nah itu nanti dokter memutuskan apakah boleh berdampingan atau harus dijeda atau cukup pilih salah satu. Makanya perlunya informasi dari si pasien terbuka atas obat apa yang sedang diminum, itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Jangan rahasia-rahasiaan ya. Bisa pasien langsung domain dokter Bu gitu. Nah, berarti dokternya yang sekarang itu jangan galak-galak. Iya, sekarang kan dokter nggak galak-galak. Iya, dokter nggak galak-galak rasanya. Udah nggak pakai baju dokter, jadi pasien itu merasa lebih nyaman. Iya sih betul. Jadi teman-teman ingat ya, jangan lewatkan informasi apapun gitu. Jadi bawel dikit nggak apa-apa lah, daripada entar kenapa-napa ya Bu ya. Gitu. Oke, benar-benar setuju. Nanti aku sampaikan informasi ke teman-teman. Terima kasih loh Bu. Kasih banget nih. Bisa sampai malam ya mau lihat tentang. Oke Bu, kita lanjut nih Bu. Herbal di Indonesia itu Bu, pasti udah banyak nih bisnisnya menjamur, apalagi yang udah tergabung di campaign jamur ya Bu ya. Menurut Ibu, bisnis herbal di Indonesia, industri obat tradisional ya terutama, gimana sih Bu perkembangannya? Apakah sudah cukup baik gitu? Atau kalau ada kekurangan, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki gitu? Kalau perkembangan obat tradisional di Indonesia memang meningkat ya. Apalagi di masa pandemi ini itu kelemahan dari industri obat tradisional ini sebenarnya bukan pada industrinya, terkadang pada regulasinya. Oke. Itu misal nih diekspos bahwa sekarang misalnya Sambiloto kan, Sambiloto sebagai antivirus gitu kan, ternyata bagus untuk menangani kasus COVID. Tapi ketika produk kita itu sudah memiliki izin Badan POM, kita nggak boleh klaim Sambiloto antivirus, itu nggak boleh. Nah disitulah yang mungkin menjadi kendala para industri jamu untuk bisa memasarkan produknya. Kita nggak boleh vulgar gitu loh. Padahal dalam kenyataannya penelitian mengatakan demikian. Tapi kalau sudah menjadi produk yang sudah dijamin OTR-nya, kita tidak boleh terlalu vulgar untuk menyampaikan klaim dari produk tersebut. Nah belum lagi sekarang kan muncul wirausahawan jamu yang baru-baru nih di masa pandemi, ada yang bikin minuman ini, macam-macam kan. Nah, itu kan tanpa izin. Nah, mereka bisa berkembang dengan sangat pesat karena di luar kendali. Mereka bisa ngomong apa aja gitu loh. Nah, sementara industri jamu nggak bisa beriklan secara berlebihan, sehingga akhirnya sebagian pasar yang ada di masyarakat ini diambil oleh mereka yang kecil ini. Tapi sebenarnya itu bukan bagian apa ya, menganggap persaingan berbahaya gitu. Memang melihat kondisi saat ini kan sudah alhamdulillah sekali sebenarnya mereka sudah bisa hidup di tengah pandemi dengan merintis bisnis, dan itu menjadi satu kebanggaan buat GP Jamu juga sebenarnya. Oh mereka lebih tertarik bisnisnya itu di jamu sebagai ya. Akhirnya kan oh di sini mungkin momennya jamu itu semakin dikenal sebagai tuan rumah di negerinya, mulai dari mereka merintis bisnis kecil-kecil itu ya nggak apa-apa sih gitu.
Karena prinsip kita juga rezeki masing-masing lah gitu kan. Gitu. Mereka bisa menafkahi keluarganya dengan jualan jamu, masa kita mau halang-halangi gitu. Yang bisa nggak mungkin menghalangi itu. Oke. Iya sih, betul sih. Jadi ya harapan kita ke depannya bisa sejalan lah ya Bu. Jadi sama-sama diuntungkan gitu. Karena kembali lagi jamu itu kan sebenarnya warisan dari nenek moyang di Indonesia gitu loh. Dan itu memang harus diangkat gitu loh. Jangan sampai malah diklaim sama negara lain kan susah benarnya gitu loh. Betul setuju sih Bu. Ya budaya bermain minum jamunya itulah yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, khususnya anak-anak milenial. Ayo, Khususnya ke anak-anak milenial karena apa? Paradigma jamu pahit, jamu kuno, jamu bau itu melekat di mereka. Iya, gitu loh. betul. Padahal kan tidak semuanya jamu itu pahit. Oke. Coba beras itu pahit nggak? Enggak. Kunyit asam pahit nggak? Enggak asam. Dalam jahe? Keren jahe enggak? Nah, itu adalah jamu yang rasanya enak. Tinggal kita berkreasi. Kira-kira kunyit asam enak dibuat seperti apa ya? Nanti ditambahin es krim, dibikin dalgona atau apa itu kan kreasinya anak muda. Kita harus itu tugas sobat positif nih ya untuk mengkreasikan suatu jamu itu menjadi minuman kekinian yang bisa diminati anak muda gitu. Sehingga paradigma jamu pahit itu bisa ditepis. Jamu itu tak perlu pahit. Sampai saya bikin lalang gitu. Oh, itu sebenarnya lagu untuk anak-anak. Anak-anak berani ya. Jadi memang saya buat lagu itu tujuannya memperkenalkan kepada anak-anak. Ya kalangan milenial juga sebenarnya bahwa jamu itu tidak perlu pahit, jamu itu tidak perlu jamu itu menyehatkan kita lebih besar. Betul. Nanti kita puterin lagunya Tenang aja lagunya Bu Erna enak. Nanti kalau ada yang mau beli hak cipta hubungi saya ya. Pengen banget aku jadi ini ya, royalty banget ya aku ya. Oke Bu, bener-bener aku setuju banget. Jadi aku sebagai seorang apoteker yang juga mempelajari obat tradisional ingin mematahkan juga Bu paradigma bahwa jamu itu nggak usah jamu sih, obat itu nggak enak gitu, apalagi jamu. Karena sebenarnya kalau anak obat medis kan nggak bisa jawab ini ya udah begitu, dan emang sifatnya dia harus jadi kapsul, jadi tablet dan paling sirup yang manis gitu. Tapi kalau jamu kan sebenarnya memang sebenarnya tanaman gitu loh, bisa kita kreasikan, mau kita tumis, mau kita bikin somai, jadi kita bikin seperti itu tumis Tanaman obat rasanya tergantung tanaman yang kayak contohnya misalnya sambal nyawa itu kadang-kadang saya bikin telur dadar. Gitu. Kemudian ada tanaman binahong, ada tanaman jendela, itu ditumis juga enak. jadi tetap tergantung sifat Iya, dari tanamannya. Ya kalau sambil itu ditumis mau cabenya berapa kan itu pahit gitu kalau sambil itu. sama lumpanya Kalau daun pepaya pahit tapi enak. oke sambil Kalau sambil itu karena dia memang dapat gelar dokter Oke. yang mau diapa-apain ya tetap rasanya pahitnya tidak menyenangkan. pahitnya yang menyenangkan tapi menyehatkan. Jadi nggak melulu jamu itu pahit gitu, nggak melulu sehat itu enak. Karena sebenarnya bisa dijadikan enak selama kita itu bisa berkreasi ya. Siapa tahu nanti kedepannya ada sahabat positif yang bikin sambil itu bisa dimakan tanpa pahit gitu ya. Benar. Nah, sahabat positif jangan nyerah intinya ya sama jamu. Intinya itu sih. Nah, Jangan takut minum jamu. betul. Jangan takut minum jamu karena pahitnya jamu itu membuat kita merasakan manisnya hidup. Dan nggak semuanya pahit, kok tenang aja. Ada yang udah manis bikin kamu jadi makin manis gitu. Ibunya awet muda loh, kebanyakan minum jamu soalnya. Tapi rutin, minum jamu itu yang penting rutin dan konsisten ya gitu. Tapi sebenarnya ada jamu yang nggak boleh terus-terusan kan ya Bu ya? Sebenarnya minum jamu itu juga nggak terus-terusan. Jadi kalau kondisi badan kita sehat, baiknya terjadwal. Misal nih
Senin minumnya kunyit asam, Selasa beras kencur, Rabu wedang jahe, Kamis wedang uwuh gitu. Jadi setiap Senin kunyit asam gitu. Jadi enggak kunyit asam sebulan ngedur gitu. Nah itu gak bagus gitu loh. Iya betul, yang nggak boleh itu yang Jadi harus dengan sama aja kita makan. Gak mungkin kan tiap hari makan tempe. Bosan. Begitu juga dengan minum jamu. Kita harus konsisten dan bervariasi. Dilihat lagi dari kondisi kita. Misal nih kalau lagi cuaca panas, nggak mungkin minum wedang jahe. Iya. Ya, lagi panas-panas ya kita minum wedang alam sari itu alam dicampur dengan selasi. Itu mendinginkan badan. Kalau kita betul-betul lagi kayaknya kelelahan banget gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus paham sinyal tubuh kita. Iya, harus paham. Karena tubuh kita yang tahu ya. Kita lagi lelah seperti apa ya jamu apa yang harus Benar. Jadi jangan asal ya teman-teman, kita minum obat aja nggak asal gitu. Jadi minum jamu juga disesuaikan sama kebutuhan gitu. Kalau misalnya udah panas, ya jangan minum yang panas, nanti kegerakan sendiri gitu kan. Salahin jamunya lagi, ini udah jamu nih jadi kepanasan. Ya jangan juga gitu. Jadi harus tetap bijak memilih jamunya gitu. Jangan asalan istilahnya. Oke Bu, lanjut ya Bu tentang herbal nih. Sebenarnya tuh di Indonesia itu tuh herbal kan banyak banget ya Bu ya. Sampai susah makan gitu juga. Saking banyaknya, sebenarnya kita tuh negara kita nih punya potensi nggak sih Bu buat eksporin herbal kita, terutama bahan bakunya ya keluar negeri. Potensi ekspor bahan baku itu besar dan sebenarnya sudah berjalan sampai saat ini sudah berjalan. Cuma memang yang menonjol itu rempah-rempahnya. Tapi seperti kunyit, kemudian temulawak, jahe itu juga kita sudah ekspor sebenarnya. Cuma memang standarnya pasti tinggi lah ya kalau kita ekspor. Dan itu yang menjadi apa ya? Agak sedihnya juga ketika yang bagus-bagus keluar, yang di dalam negerinya ya standar begitu aja standar di dalam negeri gitu kan. Tapi kalau kita melihat pasar ekspor bahan baku tanaman obat itu potensinya besar. Cuma kami mengharapnya itu jangan bahan bakunya aja yang lari keluar, tapi produknya. Nah sementara produk itu untuk keluar itu susah. Justru karena mereka punya standar ya kalau seperti standar Badan POM ya gitu. Itu penerapannya tinggi, sehingga produk itu untuk masuk ke sana susah. Jadi memang harus ditingkatkan kualitinya, terutama untuk bahan obat ya, bukan bahan produknya ya Bu ya. Kita pengennya itu produknya yang masuk keluar, bukan bahan bakunya. Karena bahannya sebenarnya memang udah banyak. Iya, karena kan nanti kalau bahan bakunya yang masuk keluar terus, ya olah jadi produknya masuk ke Indonesia. Juga sampai jadi pasarnya. Jadi made in other country from Indonesia sebenarnya. Pulang lagi dia dengan di baju. Benar. Oke, setuju banget ya. Semoga kedepannya bisa ya Bu ya produk-produk di Indonesia, terutama produk dalam negeri herbal bisa diekspor sebanyak-banyaknya keluar. Jadi bisa membantu memperkenalkan herbal di Indonesia. Habis itu nyari ibu buat isi keran dulu. Oke Bu, terakhir nih Bu. Karena kan ibu kan herbalis juga belajar traditional Chinese medicine. Di Indonesia itu banyak herbalnya. Kalau saya lihat ke negara lain ya, karena saya suka nonton drama Korea. Jadi saya suka memperhatikan nih dalam drama, mereka itu ada pekerjaan itu yang memang pekerjaannya oriental dokter gitu. Jadi memang dokter yang resepnya obat-obat tradisional. Kedepannya di Indonesia mungkin nggak sih Bu ada yang seperti itu? Sudah ada. Sudah ada banyak malah. Tapi kenapa nggak terkenal ya Bu ya? Mungkin terkait peraturan ya. Kode etik dari kedokteran bahwa masih belum vulgar lah untuk meresepkan
obat herbal kan harus yang berdasarkan saintifik kan. Iya, betul. Sebenarnya yang boleh didasarkan itu OHT dan fitofarmaka. Nah, jamu itu masih belum boleh. Tapi secara praktek mandiri mereka sih sudah mulai. Karena kita kan mengenal ada perkumpulan herbal medik ya. Kemudian ada perkumpulan dokter obat tradisional, dokter saintifikasi jamu. Itu sudah mulai banyak, sudah banyak sebenarnya dokter-dokter yang sudah meresepkan jamu untuk pasiennya. Cuma memang belum booming karena mungkin ya itu kali ya Bu, memang harus ada batas yang jelas gitu ya. Harus evidence base-nya itu kan. Betul, jangan sampai asal. Betul. Karena kalau yang dinamakan jamu masih berdasarkan empiris. Iya betul. Kalau kedokteran kan harus evidence base. Betul betul. Jadi ya memang istilahnya tanda kutip bisa menjamin kalau itu bisa menyembuhkan. Tapi sudah banyak kok, sudah banyak dokter-dokter yang meresepkan jamu. Oh, udah banyak. Berarti aku harus cari-cari dokter ini. Oh, ngapain coba cari dokter gitu? Oke, the last but not the least, Cella. Harapan Ibu ke depannya terutama tentang herbal, tentang industri obat tradisional di Indonesia itu seperti apa Bu? 5-10 tahun ke depan. Ya, inginnya sih harapan saya dan sebenarnya teman-teman di GP Jamu, masyarakat itu semakin care dengan kesehatannya dengan memanfaatkan jamu sebagai minuman rutin harian. Jadi jamu tidak dikonsumsi dalam kondisi kita sakit saja, tetapi memang menjadi suatu minuman yang rutin untuk kita konsumsi dan bisa diolah menjadi suatu minuman yang enak, kekinian, sehingga jamu menjadi brand, jamu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan hanya sekedar kalimat, tapi betul-betul nyata. Kita bisa merasakan dari manfaat jamu gitu. Jadi jamu semakin memasyarakat dan kita berupaya untuk memasyarakatkan jamu. Amin, amin. Jadi kalau ada orang luar negeri datang ke Indonesia nyari jamu, karena jamu itu adalah khas dari negara Indonesia. Amin, amin. Semoga segera terwujud. Oke, thank you buat hari ini waktunya. Aku tahu Ibu sibuk, aku tahu Ibu banyak kerjaan, dan Ibu juga pasti capek. Tapi tetap semangat. Ada jamu. Iya, thank you Ibu udah share sama kita juga ilmunya dan harapan-harapan Ibu. Kita doakan ke depannya juga GP Jamu semakin bisa memberi penyuluhan yang lebih banyak, yaitu jadi jamu itu boleh dikenal semakin luas di masyarakat Indonesia. Thank you sahabat positif buat hari ini. Sekian dulu podcastnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Dimanapun kamu berada, tetap positif dan tetap bahagia. See you on the next podcast.